Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir inna fatiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabu al-ashqa alladhi yaslan al-kubara ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار وبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين وبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان وبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أيها المسلمون والمؤمنون والمحسنون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى أيضا في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على نبينا الكريم حبيبنا وسفينا وخليلنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang penuh berkah ini, di balik hati yang cerah ceria, kita kembali melafalkan takbir secara berulang-ulang sebagai pernyataan yang tulus dan ikhlas akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus sebagai pengakuan bahwa kita sebagai hamba yang sangat kecil, sangat lemah dan penuh keterbatasan. Kita memuji dan memujanya Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud kesyukuran atas berbagai-bagai kelimpahan nikmat dan rahmatnya yang tidak terhingga dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, kita merasakan kembali kegembiraan dan kebahagiaan dalam suasana Idul Adha pada pagi hari ini. Bukan untuk berpesta pora, akan tetapi untuk melakukan introspeksi dan mengambil pelajaran dari perintah berkurban dan beribadah haji. Juga untuk mengenang kembali peristiwa bersejarah yang dilakonkan oleh Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Hajar dan anaknya Ismail alaihissalam. Kehidupan Nabi Ibrahim tentu penuh dengan keteladanan yang patut kita ikuti untuk mendapatkan kehidupan yang bersih dan penuh dengan makna. Salah satu amanat yang kita butuhkan dalam menjalani kehidupan yang baik adalah sebuah keteladanan dari figur-figur yang mereka berhasil dalam menjalani kehidupannya. Dengan adanya keteladanan, kita memiliki tolak ukur yang jelas untuk menilai apakah perjalanan hidup kita sudah baik atau belum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, keagungan pribadinya membuat kita, bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus mampu mengambil keteladanan darinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Dari sekian banyak hal yang harus kita teladani dari Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia, serta mengambil hikmah dari pelaksanaan ibadah haji yang sedang berlangsung di tanah suci. Dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, ada 5 hikmah mutiara yang menjadi isyarat bagi kaum muslimin untuk mewujudkan dalam kehidupan ini, apalagi kita dalam kehidupan berbangsa yaitu Indonesia yang masih terus berjuang untuk mengatasi berbagai persoalan besar yang menghantui kehidupan baik keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Mutiara hikmah yang pertama yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila berbaik sangka terhadap sesama manusia adalah sebuah kebaikan dan kemuliaan serta diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala lebih utama dan lebih membawa kebaikan maupun kemuliaan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hadis qudsinya, "Ana inda dhanni abdi bi." Aku akan berbuat menuruti persangkaan hambaku kepadaku. Dalam riwayat lain disebutkan, "Falyadunna bi ma syaa." Maka berprasangkalah kepadaku menurut apa yang dikehendakinya. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Seorang ulama yaitu Ibnu Utsaimin mengatakan, maksudnya bahwa Allah akan berbuat mengikuti prasangkaan para hambanya terhadap dirinya. Apabila ia bersangka baik, maka dia akan melakukannya sesuai prasangka baik itu. Dan jika ia berprasangka buruk, maka dia juga akan melakukannya sesuai prasangka buruk itu. Dalam kitab Syarh Riyadhis Shalihin, Rasulullah SAW juga memerintahkan umatnya untuk memelihara prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi. Janganlah salah seorang kalian meninggal dunia melainkan dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang ke 2877. Hadis ini mengisyaratkan agar seseorang muslim untuk senantiasa menjaga prasangka baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala di mana dan di kapanpun ia berada. Tentunya agar ia benar-benar meninggal dunia dalam kondisi tersebut. Karena berbaik sangka kepada Allah merupakan kesempurnaan iman seorang muslim. Makna berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi dalam kitab Syarh Muslimnya mengatakan, para ulama mengatakan berbaik sangka kepada Allah ialah menyangka dengan disertai keyakinan bahwa Allah akan merahmatinya dan memaafkannya dalam kehidupannya. Seorang muslim yang berbaik sangka kepada Allah harus menyangka baik kepadanya dengan meyakini bahwa Allah akan menjawab seruannya, mengabulkan doa-doanya, mengampuni dosa-dosanya, memaafkan kesalahan-kesalahannya, dan menunaikan janji-janjinya, serta apa saja yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya yang menjadi konsekuensi dari nama-namanya dan sifat-sifatnya yang sempurna. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mutiara hikmah kedua, tinggalkan yang haram dan lakukan yang halal. Sebagaimana kita ketahui, ibadah haji dimulai dengan ihram dan diakhiri dengan tahallul. Saat ihram, pakaian yang dikenakan jamaah adalah kain putih tak berjahit yang melambangkan kain kafan yang nanti akan dikenakan di sekujur tubuh kita ketika kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kematian kita nanti. Pakaian ihram yang putih-putih itu juga melambangkan tidak adanya perbedaan di mata Allah Subhanahu wa taala di antara kita semuanya. Segala perbedaan harus ditinggalkan dalam arti jangan sampai memiliki fanatisme secara berlebihan, baik dalam hal perbedaan suku, organisasi, partai politik, paham, status sosial, ekonomi dan profesi kita masing-masing. Kesatuan dan bersamaan merupakan sesuatu yang harus diutamakan dalam upaya menegakkan kebenaran, bahkan siap mempertanggungjawabkan segala yang dilakukannya. Pakaian ihram juga melambangkan kesiapan berdisiplin dalam menjalankan kehidupan sebagaimana yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena selama berihram, jamaah haji memang berhadapan dengan sejumlah ketentuan. Ada yang boleh dan ada yang tidak boleh dilakukan. Dengan demikian, seorang yang sedang haji semestinya selalu disiplin menjalankan syariat Islam
dan siapapun yang menjalankan syariat Islam pasti mendapatkan kedudukan pada ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila ihram maknanya adalah pengharaman dan tahallul maknanya adalah penghalalan, maka seorang yang telah haji siap meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hanya mau melakukan sesuatu bila memang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan prinsip yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, bahkan setiap umat manusia. Karena itu amat tercela bila ada orang ingin mendapatkan sesuatu yang tidak halal dengan memanfaatkan jalur hukum sekedar untuk mendapatkan legalitas hukum agar terkesan menjadi halal. Padahal keputusan hakim sekalipun tetap saja tidak bisa mengubah sesuatu yang tidak halal menjadi halal. Allah Subhanahu wa taala melarang keras yang di dalam firman-Nya surat Al-Baqarah 188. Maknanya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan cara dosa. Padahal kamu mengetahuinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, mutiara hikmah ketiga, bergerak untuk kebaikan dan berkorban. Ibadah haji merupakan ibadah bergerak. Para jamaah bergerak dari rumahnya menuju ke asrama haji. Hanya beberapa jam di asrama haji. Para jamaah harus bergerak lagi menuju bandaranya. Sesudah naik pesawat, mereka diterbangkan menuju bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Dari Jeddah para jamaah harus bergerak lagi menuju Madinah bagi jamaah gelombang pertama untuk selanjutnya menuju Mekah. Sedangkan bagi jamaah gelombang kedua, para jamaah langsung ke Mekah Al-Mukarramah. Di sana jamaah langsung menunaikan umrah hingga tahallul. Selama beberapa hari di Mekah, para jamaah sudah harus bergerak lagi untuk melaksanakan puncak ibadah haji. Mereka harus bergerak menuju Arafah untuk wukuf. Malam harinya menuju Musdalifah untuk mabit dan mengumpulkan batu. Keesokan harinya melontar di Mina, tawaf ifadah, dan di Mekah kembali lagi ke Mina untuk melontar hingga selesai. Lalu kembali lagi ke Mekah untuk bersiap meninggalkan Mekah menuju tanah air masing-masing. Dan sebelum meninggalkan Mekah, para jamaah bergerak lagi untuk tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan dengan Ka'bah Baitullah. Dari rangkaian ibadah haji, puncak kesulitan bahkan resiko yang paling besar adalah saat melontar jamarah yang melambangkan perlawanan atau perang melawan hawa nafsu, yaitu setan. Dari rangkaian ibadah haji ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa setiap muslim, apalagi mereka yang sudah menunaikan ibadah haji, seharusnya mau bergerak dan menjadi tokoh-tokoh pergerakan untuk memperbaiki keadaan dan kualitas umat Islam. Setiap muslim harus bergerak untuk mencari nafkah, bergerak untuk mencari ilmu, bergerak untuk menyebarkannya, menegakkannya, dan memperjuangkan nilai-nilai kebenaran. Bergerak untuk memberantas kemaksiatan dan kemungkaran. Ini semua menunjukkan bahwa seorang muslim jangan sampai menjadi orang yang pasif. Diam saja menerima kenyataan yang tidak baik, apalagi bila hal itu dilakukan dengan dalih tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah atas apa yang akan diperoleh sesudah berusaha secara maksimal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mutiara hikmah yang keempat, jadikan masjid sebagai pusat pergerakan. Ibadah haji dan rangkaian ibadah lainnya berpusat di masjid Makkah Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Keduanya menjadi pusat
pergerakan ibadah haji dalam kehidupan seorang muslim. Ketika jamaah haji ini mendapat kesempatan untuk berziarah ke Madinah, maka seluruh jamaah berbondong-bondong untuk melaksanakan sholat berjamaah yang 5 waktu di Masjid Nabawi, karena penuh dengan pahala dan keberkahan di dalamnya. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan bahwa seseorang itu harus bergantung hatinya pada masjid. Dalam sebuah riwayat Imam Bukhari dan Muslim menyatakan, ada 7 golongan orang yang akan dinaungi oleh Allah, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid ketika ia keluar hingga kembali kepadanya. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu aneh sekali bila ada lelaki muslim tapi sehari-hari tidak suka dan tidak mau datang ke masjid, karena tidak mau dipertanyakan keimanannya benar apa tidak. Maka pada zaman Nabi Muhammad SAW, orang munafik yang sudah mengaku beriman pun akhirnya datang juga ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Namun hati mereka terasa berat dan malas. Allah berfirman dalam surat An-Nisa 142 yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka, dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermasuk riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Bila setiap lelaki muslim saja harus berusaha untuk selalu menunaikan sholat berjamaah di masjid, apalagi bila ia sudah melaksanakan ibadah haji. Karena seorang yang telah haji sudah menyempurnakan keislamannya, seharusnya bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat di sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mutiara hikmah yang kelima yang kita peroleh dari Ibrahim alaihissalam adalah keinginannya yang amat besar untuk memiliki ilmu, menjadi pribadi yang soleh, dan menjadi bahan pembicaraan yang baik bagi generasi yang akan datang. Hal ini tercermin dalam Quran surat Asy-Syu'ara 83 sampai 84. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Di dalam tafsir Al-Misbah, kata hukman dipahami oleh Al-Bikai berarti amal ilmiah, yaitu amal yang baik berdasar ilmu agama. Sungguh sangat mulia pada diri Nabi Ibrahim yang berdoa meminta ilmu dan pemahaman agar selalu menjalani kehidupannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang amat disayangkan adalah banyak orang yang meminta ilmu kepada Allah, bahkan sampai memiliki gelar keserjanaan yang tinggi, tetapi ilmu tersebut diamalkan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan malah mendatangkan dosa. Karena itu dengan ilmu manusia bisa saja masuk surga dengan selamat, dan dengan ilmu juga manusia bisa saja masuk neraka jika ilmunya digunakan untuk hal-hal yang negatif, bahkan memperoleh siksa yang lebih dahsyat, sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadisnya, Asyaddun nas adaban indallahi yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu ilmuhu. Orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat adalah orang yang berilmu tapi tidak dimanfaatkannya. Hal yang luar biasa dari doa Nabi Ibrahim di atas adalah beliau senantiasa meminta kepada Allah agar dimasukkan ke dalam golongan yang soleh. Padahal seorang nabi sudah pasti soleh, tapi masih saja ia berdoa agar dimasukkan ke dalam kelompok orang yang soleh.
Ini menunjukkan betapa pentingnya menjadi orang yang soleh, dan beliau tidaklah merasa tinggi hati dengan kesolehannya, hingga akhirnya ia tetaplah berdoa meminta dimasukkan ke dalam golongan orang yang soleh. Profesor M. Quraish Shihab dalam bukunya Wawasan Al-Quran menyatakan bahwa kata soleh terambil dari kata soluha yang merupakan lawan dari fasid atau rusak. Dengan demikian soleh diartikan dengan tiada atau terhentinya kerusakan. Soleh juga diartikan sebagai bermanfaat dan sesuai. Amal soleh adalah pekerjaan yang apabila dilakukan tidak menyebabkan dan mengakibatkan mudarat atau kerusakan. Atau bila pekerjaan itu dilakukan akan diperoleh manfaat dan kesesuaian dalam kehidupannya. Selanjutnya Muhammad Abdul seperti yang dikutip oleh Quraish Shihab menyatakan bahwa amal soleh adalah segala perbuatan yang berguna bagi pribadi, keluarga, kelompok, dan manusia secara keseluruhan. Dengan demikian, orang yang soleh adalah orang yang menjalani kehidupan yang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya, sehingga memberi manfaat dan kebaikan dan tidak mengakibatkan kerusakan atau kemudaratan bagi dirinya dan orang lain, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Begitu penting menjadi soleh sehingga selain Ibrahim alaihissalam juga sebelumnya yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam juga berdoa agar dimasukkan ke dalam kelompok orang yang soleh dalam surat An-Naml ayat yang ke-19. Maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilmu untuk tetap mensyukuri nikmat-nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Doa ketiga dari Nabi Ibrahim yaitu agar menjadi buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Tentu sebagai seorang Nabi, Ibrahim alaihissalam tidak berucap dan bertindak yang buruk kepada keluarga dan kaumnya. Meskipun begitu, beliau khawatir bila ada saja orang yang membicarakan keburukannya. Oleh karena itu, kesempatan hidup kita yang amat terbatas ini harus kita gunakan untuk membuat sejarah hidup kita yang mulia, sehingga menjadi bahan pembicaraan yang baik saat kita nanti wafat. Bukan karena kita ingin mendapat pujian, tapi karena memang hanya kebaikan yang boleh dibicarakan tentang orang yang sudah mati. Namun bila tidak ada kebaikan yang bisa dibicarakan, lalu apa yang akan dibicarakan orang tentang kita? Karena itu menjadi penting bagi kita untuk merenungi kira-kira bila kita sudah mati, apa yang orang bicarakan tentang kita. Tentu seharusnya kebaikan dan manfaat hidup kita yang mereka rasakan. Bukan kita suka menceritakannya kebaikan kita kepada orang lain. Manusia terbaik adalah yang paling bisa dirasakan manfaat keberadaannya oleh orang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya dari Jabir radhiyallahu anhu, "Khairun nasi anfa'uhum linnas." Dari uraian di atas dapat kita ambil pelajaran bahwa meneladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta mengambil hikmah dari ibadah haji menuntut kita untuk selalu berusaha memperbaiki diri dan keluarga serta memperbaiki orang lain untuk selanjutnya terus bergerak dan menegakkan nilai-nilai kebenaran dan mau berkorban untuk mencapainya. Akhirnya marilah kita tutup khutbah Idul Adha pagi hari ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menaungi rahmat dan hidayahnya sehingga kita berjumpa dengan Allah dalam kondisi yang baik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin
واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا إنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين والكافرين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعله ثأرنا على ما عادانا ولا تجعل مصيبتنا في الدنيا ولا تجعل مصيبنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ما لا يرحمنا ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tambahan informasi untuk perolehan infak sedekah pada pagi hari ini dari para jamaah sholat Idul Kurban pagi hari ini sebesar 2.235.000. Sekali lagi 2.235.000. Semoga amal ibadah para jamaah sekalian mendapat ridho dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sepeda motor biar cepet ya. Berangkat pokoknya. Kereta ya biar bisa nyaman. Jam 8.25. Ya, itu kan harus. Zaki.